Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Rosyada. Saya berasal dari kelas 12/9 Sosial 2 SMA Negeri 1 Martapura. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian atau hasil observasi saya, yaitu mengenai optimalisasi pengelolaan koperasi produsen barakat usaha bersama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Awang Bangkal Barat. Koperasi produsen barakat usaha bersama memiliki peran sentral dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Awang Bangkal Barat. Koperasi ini mengimplementasikan program-program sosial yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Koperasi produsen barakat usaha bersama tidak hanya mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggotanya, serta menciptakan masyarakat desa yang lebih harmonis dan makmur. Di sini kita akan membahas mengenai definisi dan prinsip dari koperasi itu sendiri. Koperasi adalah badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menyejahterakan semua anggotanya melalui penggabungan dalam berbagai kegiatan koperasi. Ini menurut Pancawati di tahun 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum koperasi dengan modal usaha melalui pemisahan kekayaan para anggota untuk dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya agar sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Kesejahteraan masyarakat adalah aspek krusial dalam meningkatkan perekonomian dan mendukung perkembangan koperasi. Koperasi sebagai badan usaha berlandaskan asas kekeluargaan telah terbukti efektif menghadapi tantangan ekonomi. Selain berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melalui pemanfaatan sumber daya lokal, koperasi juga berperan aktif dalam pemberdayaan, baik itu dalam segi sosial, pendidikan, kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat setempat. Di sini kita akan membahas mengenai profil koperasi produsen barakat usaha bersama. Koperasi ini didirikan pada tahun 2007 atas inisiatif tokoh masyarakat dan pemerintah desa Awang Bangkal Barat. Koperasi ini berlokasi di Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Secara aspek geografis dan geologis, daerah ini sangat mendukung untuk adanya industri pertambangan batu gunung karena sumber dayanya yang sangat melimpah. Hingga saat ini koperasi memiliki total 680 anggota. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ini jumlah yang sangat banyak untuk ukuran koperasi, yaitu terdiri dari 350 laki-laki dan 330 perempuan. Bisa dibayangkan betapa banyaknya koperasi ini menyerap atau membuka lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh keuntungan dan kesejahteraannya. Koperasi ini menjadi wadah penting bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat Awang Bangkal Barat. Fokus usaha koperasi produsen barakat usaha bersama. Pertambangan batu gunung menjadi sumber pendapatan utama koperasi ini. Dengan produksi batu split
dan abu batu untuk memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur. Koperasi ini memanfaatkan crusher. Crusher itu seperti mesin penghancur, penghancur ya, penghancur batu. Karena kalau kita tambang, itu biasanya para penambang itu menambang batuan yang besar, sehingga itu dibuat menjadi volumenya yang lebih kecil. Kayak ada mesin crusher yang berkapasitas 26, 30, dan 35 kubik. Ini kapasitasnya dalam per jam. Sehingga mampu untuk menyesuaikan volume produksi sesuai permintaan pasar, serta memastikan pasokan material yang stabil dan berkualitas bagi berbagai proyek konstruksi. Nah, ini ada beberapa strategi untuk optimalisasi pengelolaan koperasi. Yang pertama adalah penguatan sistem organisasi yang profesional dan mandiri. Ini melibatkan seluruh pimpinan, seluruh karyawan, semuanya harus memiliki profesionalitas di bidangnya masing-masing. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Kalau dalam pengelolaan koperasi ini harus terbuka. Kita harus menyampaikan informasi apa saja yang bisa kita share kepada atau kita bagikan kepada anggota, sehingga anggota dapat mempercayai yang mengelola koperasi, sehingga koperasi itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, partisipasi aktif anggota melalui iuran dan pengambilan keputusan. Nah, dalam koperasi ini sendiri itu ada iuran pokok dan iuran wajib. Masing-masing ini mempunyai manfaatnya. Untuk iuran itu bisa sebagai modal dalam kegiatannya, kegiatan produksi dalam koperasi, dan juga sebagai dana sosial. Dana sosial ini dimanfaatkan untuk berbagai program sosial untuk mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, lalu untuk infrastruktur, yang pokoknya untuk kesejahteraan masyarakat Kaum Bangkal Barat. Partisipasi aktif ini sangat sangat baik untuk sebagai strategi pengelolaan koperasi. Karena dengan para anggota mengambil keputusan itu dapat merencanakan bagaimana ke depannya koperasi ini berjalan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan sumber daya yang efisien. Koperasi ini melihat sumber daya batu gunung yang melimpah, sehingga mereka mengelola ini sebaik mungkin dan menyalurkan hasilnya juga untuk pemanfaatan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini strateginya, keempat strategi ini sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat Awang Bangkal Barat. Selanjutnya, ini dana sosial untuk kegiatan perbaikan infrastruktur desa. Koperasi Produsen Barakat Usaha Bersama menyediakan dana sosial yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur desa sebagai bagian dari komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup perbaikan jalan desa yang rusak dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, koperasi juga menyediakan material konstruksi secara gratis untuk proyek perbaikan yang sangat membantu dan memfasilitasi distribusi yang memang rata-rata untuk penduduk di situ itu menjual hasil pertanian dan usaha lokalnya. Lalu dampak positif dari program ini sangat signifikan, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan keamanan transportasi bagi warga desa, tetapi juga memperkuat konektivitas antara desa dan sekitarnya. Dengan inisiatif ini, koperasi berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Lalu selanjutnya, untuk kesejahteraan,
Koperasi memberikan program pembangunan dan perbaikan fasilitas umum. Melalui bantuan sosial, koperasi ini turut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah, misalnya seperti masjid atau musola, atau kita di sini menyebutnya dengan langgar, yang menjadi pusat kegiatan spiritual bagi masyarakat setempat. Dukungan ini mencakup penyediaan material bangunan hingga bantuan dana untuk memperbaiki fasilitas yang sudah ada agar dapat digunakan dengan lebih nyaman dan aman oleh warga setempat. Koperasi juga mendukung berbagai kegiatan keagamaan dengan memberikan dana bantuan yang dapat digunakan untuk acara keagamaan dan juga sosial. Kontribusi ini tidak hanya meningkatkan sarana ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan spiritual di antara anggota koperasi dan masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan itu lebih hikmat. Selanjutnya, koperasi menyediakan transportasi medis dan layanan kesehatan. Nah, ini sangat-sangat berguna. Salah satu program ini yang dijalankan adalah penyediaan unit mobil untuk transportasi medis yang digunakan untuk mengantarkan anggota koperasi atau warga masyarakat ke rumah sakit dan puskesmas. Ini memastikan bahwa anggota koperasi mendapatkan akses cepat dan mudah ke fasilitas kesehatan, terutama dalam situasi darurat atau kondisi yang memerlukan perawatan segera. Nah, tidak hanya anggota koperasi seperti yang telah saya beberkan tadi, itu mencakup seluruh elemen, tidak terbatas hanya pada anggotanya saja. Inisiatif ini menunjukkan komitmen koperasi untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas dan mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh warga desa. Sampai kalau ada warga desa yang ingin pergi untuk berpijat saja, koperasi bersedia untuk mengantarkannya dengan unit mobil ini. Selanjutnya, yaitu dukungan pendidikan bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan ini sangat penting untuk mencerdaskan generasi muda. Nah, ini mendorong koperasi juga agar menciptakan generasi muda desa yang juga dapat berwawasan luas, yaitu dengan pendidikan. Koperasi ini mengalokasikan dana rutin yang ditunjukkan untuk pendidikan. Nah, salah satu bentuk dukungan ini adalah bantuan dana sebesar 10 juta setiap bulan yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan madrasah yang ada di desa. Bantuan ini diharapkan sebagai sarana pendidikan untuk lebih memadai dan nyaman bagi para siswa, sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung lebih efektif dan juga kondusif. Selain itu, koperasi juga mengalokasikan dana sebesar 18 juta per tahun, nilai yang sangat besar untuk pembelian kitab agama bagi sekitar 50 siswa. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan agama yang lebih baik bagi generasi muda desa, sekaligus memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai spiritual dan moral. Koperasi ini tidak hanya berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga mereka menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, baik dari aspek secara akademis maupun aspek secara spiritualnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada diversifikasi usaha untuk pengembangan ekonomi.
Jadi, koperasi ini membuka unit usaha yang lainnya. Jadi, tidak hanya terfokus pada satu sektor saja. Nah, Koperasi Produsen Barakat Usaha Bersama mengembangkan program diversifikasi usaha untuk mendukung perekonomian masyarakat. Misalnya kayak program penggemukan sapi yang melibatkan anggota koperasi dan warga lokal yang memberikan peluang usaha tambahan serta pendapatan yang stabil. Selain itu, koperasi merencanakan usaha perikanan dengan kolam terpal yang diharapkan itu dapat menambah pendapatan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Diversifikasi usaha ini membuka peluang ekonomi baru di sektor perikanan, peternakan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Awang Bangkal Barat. Sebagai informasi tambahan, Koperasi Produsen Barakat Usaha Bersama telah meraih prestasi yang membanggakan dengan dinobatkan sebagai koperasi berprestasi peringkat satu, sebuah prestasi yang tidak main-main ini, yaitu di tingkat Kabupaten Banjar pada tahun 2021. Prestasi ini mencerminkan kualitas pengelolaan yang baik serta keberhasilan program-program yang dijalankan oleh koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat desa. Melalui inisiatif yang efektif dan komitmen terhadap prinsip koperasi, koperasi ini telah berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Awang Bangkal Barat. Kita telah sampai kepada penghujung untuk presentasi saya. Jadi kesimpulannya adalah Koperasi Produsen Barakat Usaha Bersama sejak didirikannya pada tahun 2007 telah berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Awang Bangkal Barat. Koperasi ini membuka lapangan kerja khususnya yang utama di sektor pertambangan batu gunung, mendukung pendidikan dengan dana untuk pembangunan madrasah, serta menyediakan layanan kesehatan dan transportasi medis. Selain itu, koperasi berkontribusi pada perbaikan rumah ibadah, infrastruktur desa, dan melalui diversifikasi usaha seperti penggemukan sapi dan perikanan. Koperasi menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Koperasi ini juga dapat dijadikan sebagai role model karena koperasi ini telah melahirkan banyak prestasi dan telah membantu banyak masyarakat dalam segi ekonomi, dalam segi sosialnya, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Sehingga peran koperasi ini sangat sentral dan sangat penting adanya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Awang Bangkal Barat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sedikit kata-kata atau quotes dari saya. Setiap kontribusi kecil dari anggota koperasi adalah benih yang ditanam untuk pertumbuhan bersama dan kemakmuran masa depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak dari Koperasi Produsen Barakat Usaha Bersama yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini. Dan juga terima kasih kepada guru pembimbing saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat lanjut, yaitu Bapak Jihaduddin Akbar. Sehingga saya dapat menyelesaikan hasil penelitian saya ini. Terima kasih juga pada teman-teman. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.